Halo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's me, Panji Purnama. So guys, ada kabar bahagia buat para pecinta otomotif di Indonesia karena dalam waktu dekat Indonesia bakalan mengadakan kompetisi Superbike internasional. Tapi nih ya, belakangan ini tuh rame banget kasus yang dimana panitia dari kompetisi ini mereka secara ilegal katanya membongkar kargo motor balap milik Ducati guys. Dari beberapa komentar-komentar di media sosial ada yang katanya itu lagi diperiksa sama bea cukai, terus dia ikut lihat gitu, ikut update dan sebagainya gitu. Dan mirisnya yang mengunboxing ini sebenarnya dia seorang konten kreator guys. Waduh, sayang banget ya, karena sebagai konten kreator itu harusnya bisa mencerminkan sikap profesional dia gitu ya. Tapi sayangnya ini malah ya begitulah gitu ya. Dan sekarang kita mau cari tahu apa motif dia lakuin itu, dan Fanny mau cari tahu lebih dalam lagi tentang berita ini dan kita kupas bareng-bareng di sini ya. Dan untuk kalian yang mau diskusi tentang kasus ini silahkan kalian ketik di kolom komentar guys ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, seperti biasa buat kalian like and subscribe ke channel ini, dan jangan lupa juga buat follow Instagram Panji Purnama 11. Jangan lupa juga buat follow Spotify artis Panji Purnama dan podcast Panji di Spotify guys. And alright, kita langsung aja mungkin ya buka sumber yang pertama nih. Dari informasi pihak panitia penyelenggara, Iqbal menyampaikan bahwa tidak ada barang yang hilang dari aksi bongkar peti kargo berisi motor pembalap Aruba e-Racing Ducati bernomor 21 tersebut. Dari hasil unboxingnya si pelaku ini ya, kita sebut aja pelaku gitu, dinyatakan tidak ada barang yang hilang, jadi 100% aman gitu dari kehilangan gitu. Jadi nggak ada misalnya onderdil-onderdilnya atau spare partnya yang diambil gitu, nggak ada ya. Iqbal itu Kapolda NTB. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ternyata pengambilan video itu legal gitu. Jadi asal video aja gitu. Jadi ketika ada datang nih motor, ya udah langsung videoin gitu dan diupload ke YouTube gitu. Dan si pelaku ini udah mengklarifikasi tindakannya ya di channel YouTube-nya, nanti kita lihat ya. Nah, jadi di sini katanya selaku pemotor WSBK Mandalika menyatakan sangat menyayangkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab telah mendekati motor, mengambil video tanpa izin dan mempublikasikan sehingga menimbulkan kesalahpahaman di antara pelaku industri balap motor. Nah, jadi ini tuh sebenarnya salah paham gitu, kesalahpahaman netizen lah, biasa lah ya. Jadi ketika ada sebuah kegiatan dipublikasikan tanpa penjelasan yang jelas itu, dan akhirnya menimbulkan kesalahpahaman yang besar gitu. Sebagai tindak lanjut, kami memastikan adanya pembatasan jumlah orang yang diizinkan masuk dan keluar pit lane selama proses pemeriksaan. Jadi pit lane itu mungkin ruangan khusus untuk memeriksa barang yang masuk dari luar negeri gitu, untuk pemeriksaan kayak gitu mungkin ya. Kedatangan kargo tersebut ditangani oleh pihak terkait, dalam hal ini bea cukai. Ketika kargo-kargo motor itu datang ke Indonesia, ditangani langsung oleh bea cukai, freight forwarder, dengan didampingi pihak Dorna Sport dari MGPA katanya. Ketika pemeriksaan barang di bea cukai itu, ada pihak bea cukainya, ada juga pihak penanggung jawab barangnya gitu. Pemeriksaan kargo logistik ini dilakukan sesuai aturan, telah mendapat izin dan didampingi pihak Dorna selama proses berlangsung. Keterlibatan pihak freight forwarder mendapat izin dari Dorna Sport dan bea cukai untuk membuka peti dan memeriksa karena perlu mengambil nomor sasis gitu untuk didata gitu ya. Jadi masuk data bea cukai gitu untuk ngambil nomor sasisnya doang gitu. Happy mengungkapkan barang harus diperiksa dan dibuka oleh pemilik barang dan atau dibuka oleh pihak forwarder yang mengurus impor dan ekspor barang tersebut dengan izin dari pemilik, yaitu Dorna. Nah, jadi unboxing ini sebenarnya sudah diizinkan oleh Dorna ya. Jadi Dorna itu mungkin kayak pemiliknya lah gitu ya, yang ngurus ekspor impornya disebut forwarder. Nah, saat pemeriksaan dilakukan, peti box motor dibuka oleh forwarder. Jadi dibukanya itu di unboxingnya itu, yang awal unboxingnya itu adalah pengurus pengirimannya gitu. Nah, jadi dibuka sama si forwarder, disaksikan oleh pihak Dorna dan custom clearance, kata Happy. Pemeriksaan ini fungsinya itu untuk memastikan bahwa barang yang dibawa masuk ke Indonesia sesuai master list. Jadi hasil
pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar pemeriksaan atas barang-barang yang akan dibawa keluar dari Indonesia setelah ajang balapan selesai. Apakah sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang dibawa masuk. Ketika ada barang masuk ke Indonesia gitu ya, misalnya ada jumlah barangnya dalam kargonya misalnya ada 5 barang gitu ya. Nah, setelah balapan selesai, kan dikirim lagi tuh keluar Indonesia. Nah, ketika mau keluar Indonesia, list itu dilihat lagi gitu, dalamnya ini udah sesuai belum gitu, udah pas belum nih gitu, yang masuk sama yang keluarnya gitu kan. Gak mungkin kalau misalnya nanti masuk ke Indonesia misalnya 5, pas keluar ternyata 4 gitu. Nah, untuk menanggulangi hal ini makanya perlu di unboxing dulu gitu ya. Nah, ini nih sangat disayangkan, di saat pemeriksaan dilakukan ada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak mengerti proses yang berlangsung, mengambil gambar dan memviralkan dengan isi berita yang tidak sesuai. Ada pihak yang bukan karyawan MGPA menurut Happy melakukan pengambilan gambar dan memviralkannya gitu. Saya pastikan proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur, kata dia. Nah, jadi gitu insidennya itu, dibongkarnya itu di bea cukai gitu, dan itu udah ada 3 pihak. Yang pertama dari bea cukai selaku pemeriksa, yang keduanya itu dari Dorna ya, pemilik barangnya, yang ketiga ini dari forwarder yang mengurus pengirimannya gitu. Jadi udah ada disaksikan sama ketiga ini nih. Tapi ada orang yang tidak berkepentingan numpang ngonten di situ gitu, ikut ngonten, ikut ngevideoin, dan dia nggak tahu gitu. Nah, ini mungkin karena kurangnya edukasi ya, kurangnya edukasi tentang pemeriksaan ini gitu. Jadi mungkin karena ketidaktahuannya dia, keawamannya dia asal videoin, wah keren nih motor gitu, wah kapan lagi kan gitu nemu motor kayak gini secara langsung gitu kan, jadi pride tersendiri gitu. Makanya dia ngepublikasiin kegiatan unboxing itu gitu, karena dia juga pengen eksis lah gitu ya istilahnya. Tapi sayangnya ternyata hal ini itu menyalahi aturan, yang akhirnya kasus ini jadi viral dan besar gitu. Dan akhirnya orangnya dihujat abis-abisan gitu. Nih, saya mau ngeliatin satu video unboxingnya, ada videonya nih di Instagram ya. Nah, setelah itu nggak beberapa lama dari video itu viral, pelakunya ini dia mengklarifikasi ini ada nama channelnya ya. Nama channelnya Seoul Kuta Lombok ya. Kalian bisa cek aja, search di YouTube, oke? Nah, di sini dia klarifikasi motor di unboxing oleh pihak bea cukai untuk mengecek kelengkapan dokumen. Nah, saat pengambilan gambar, motor sudah dalam kondisi terbuka. Nah, jadi ketika dia ngerekam itu, dia ngerekam motor yang udah mungkin ya baru selesai di unboxing sama pihak bea cukai, jadi motornya masih terbuka. Nah, terus dia videoin tuh gitu ya. Nah, jika kita ingin berpikir apakah mungkin saya yang unboxing motor seperti media bilang, apakah saya yang memegang kuncinya untuk membukanya? Sangat tidak masuk akal jika hal itu dianggap benar. Ya juga ya, karena mungkin kargonya dikunci ya, karena Pan juga nggak pernah lihat kargo motor yang kayak gitu ya. Jadi dikunci enggaknya Pan nggak tahu gitu ya, mungkin emang dikunci ya. Media, saya paham. Beberapa media akan melebih-lebihkan untuk mencari, ini dia kayak gimana ya, malah menyalahkan orang lain gitu loh. Udah tahu dia itu salah gitu, memvideokan itu salah gitu. Karena dengan memvideokan itu bisa jadi spionage buat lawannya gitu. Tetap aja salah gitu, tapi dia malah nyalahin media gitu karena melebih-lebihkan beritanya gitu. Mengenai saya ikut menyentuh, mengambil gambar dan mempublikasikan, saya ngaku salah dan minta maaf. Nah, iya bener, harusnya gini gitu, nggak usah nyalahin orang lain dulu gitu ya. Ini mah nyalahin dulu orang lain coba. Udah tahu dia yang salah gitu loh. Penyebab ini rame kan dia sendiri gitu loh, tapi malah nyalahin media, kan aneh gitu loh.
Kalau dia nggak ngelakuin itu kan media juga nggak akan bikin rame ya kan. Maaf yang sebesar-besarnya walaupun hal tersebut di luar pengetahuan saya, bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, ya kan, bener kan? Apa kata Panji bilang, kalau ini tuh karena kurangnya edukasi, jadi dia nggak ngerti gitu kalau hal itu nggak diperbolehkan gitu ya. Akhirnya ya dihujat satu Indonesia ya. Ini ada klarifikasi dari pihak Bea Cukainya. Yang pertama, pemeriksaan fisik atas barang impor dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi unboxingnya itu udah sesuai peraturan perundang-undangan gitu ya. Nggak salah juga gitu di unboxing, karena yang unboxing ya pihak yang emang berhak gitu. Tapi ada pihak klien yang tidak berkepentingan yang ikut eksis. Nah itu yang salahnya ya. Kalau di sini pihak Bea Cukai emang harusnya kayak gitu ya. Pejabat Bea dan Cukai selalu didampingi oleh importir atau kuasa pemilik barang saat melakukan pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor. Dorna ini mungkin pemilik kuasa barang ya. Nah, ketika unboxing ini dilakukan, itu didampingi sama pengurus ekspor impornya sama pemilik barangnya, perwakilan kuasa pemilik barangnya gitu loh. Jadi diliatin gitu, nggak semerta-merta langsung unboxing tanpa sepengetahuan gitu. Jadi sambil diliatin juga gitu, karena takutnya kan pihak pengurus pengiriman atau pemilik barang juga kan mereka nggak bisa percaya gitu aja gitu. Apalagi ini barang buat lomba gitu kan. Gimana kalau misalnya ketika di unboxing sama Bea Cukai dan akhirnya malah jadi spionage buat musuhnya gitu ya. Nah, jadi ini emang udah sesuai ketentuan gitu, ketika unboxing ini udah didampingi sama kedua pihak, yaitu yang tadi udah disebutin ya. Oke. Importir atau kuasanya menyiapkan barang untuk diperiksa, mengeluarkan kemasan di bawah pengawasan pejabat Bea dan Cukai, dan membuka kemasan yang akan diperiksa. Nah, jadi yang nge-unboxingnya ini, yang ngebukanya ini adalah pengurus impor ekspornya sama pemilik kuasa atas barang itu gitu loh. Yang unboxing yang mereka juga gitu loh, yang pemilik barangnya gitu, terus diliatin sama Bea Cukai gitu. Jadi ketika kayak gini nih analoginya, ketika kita dapat barang misalnya mau diperiksa gitu, nah jadi kita yang keluarin barangnya gitu, bukan Bea Cukai yang megang, tapi mereka ya, tapi yang pemilik kuasa barangnya yang megang gitu, yang ngeluarin, oh ini ada ini gitu loh. Jadi kronologisnya itu ketika baru selesai unboxing itu mungkin lagi ngurus administrasi atau apa, dan barangnya masih terbuka, kargonya masih terbuka, yang akhirnya ada orang yang iseng gitu ngepublikasiin, numpang update dan sebagainya, yang akhirnya viral gitu. Ya kalau menurut Panji sih emang salahnya dia itu di merekam, ngambil foto, ngepublikasiin tanpa izin dari pemilik barang atau Bea Cukai gitu. Dan salahnya lagi ketika klarifikasi dia malah menyalahkan media gitu. Padahal jelas-jelas ini salahnya dia sendiri gitu loh. Kenapa harus, ya mungkin emang media agak sedikit melebih-lebihkan gitu ya. Tapi kan apa yang kelihatan di situ dia yang nge-unboxing kan. Nah katanya si Soul Kuta Lombok ini, si pelaku ini dia dipecat dari WSBK ya. Jadi dia udah dipecat karena keteledorannya ini gitu. Tapi ya nggak pure salah juga sih, karena emang dia nggak tahu, mungkin nggak ada edukasi tentang ini gitu loh. Bisa jadi karena briefingnya kan kurang matang gitu. Ketika briefing kan ini yang harus dilakukan ini dan ini yang nggak boleh dilakukan gitu. Tapi ya udahlah gitu ya. Jadi si bos Ducati ini dia marah besar banget karena kasus unboxing ini guys. Kejadian unboxing kayak gini itu udah pernah terjadi 40 tahun lalu di negara berkembang pada waktu 40 tahun lalu gitu ya. Nah jadi gitu ya guys ya kasusnya. Jadi ya udahlah, yang lalu ya biarkan berlalu gitu ya. Ya untuk Mas siapa ya namanya yang nggak tahu ya. Pokoknya untuk Mas pelaku ini, semoga ini bisa dijadikan pelajaran buat semuanya, buat semuanya, terutama buat panitia WSBK ya, agar tidak asal mengambil tindakan gitu. Jadi ketika mau ngambil tindakan itu ya harusnya koordinasi dulu gitu ya, dipikirin matang-matang dulu gitu baru bertindak gitu. Nah jangan sampai kayak gini gitu.
tanpa berpikir dulu, tanpa ada koordinasi dulu gitu ya, asal video-videoin aja gitu, cepet tahu-taunya dihujat gitu kan. Ya ini kesalahan diri sendiri juga gitu. Jadi ya udahlah ya, biar ini jadi pelajaran untuk kita semua, biar kejadian ini nggak kejadian lagi di Indonesia untuk tahun-tahun berikutnya. Semoga hal ini nggak bikin kapok pihak Ducati untuk balapan di Indonesia lagi gitu ya. Oke, mungkin cuma segitu aja dulu videonya. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe, dan makasih banyak juga buat semuanya, and bye bye.